Kita semua tahu bahwa hanya orang yang paling bugar secara fisik dengan indikator kesehatan sempurna yang dapat diterima sebagai astronot. Namun ternyata setelah pergi keluar angkasa segalanya berubah. Banyak astronot kembali ke bumi dari stasiun ruang angkasa dan mati muda. Jadi ruang angkasa tampaknya berdampak negatif pada kesehatan orang yang paling tangguh sekalipun. Dan fakta ini benar-benar memperlambat rencana kita menjajah planet lain. Saya akan memberitahu Anda, dapatkah ruang angkasa menghilangkan pandangan Anda? Seperti apa rupa bayi yang lahir di luar planet kita? Apa yang harus dilakukan di luar angkasa dengan mayat? Dan yang terpenting, bisakah manusia hidup di luar angkasa? Ketahuilah sebuah fakta, bahwa perjalanan ke planet terjajah pun akan menyebabkan Anda cedera. Dalam 10 detik pertama setelah lepas landas, Anda bisa pingsan, bahkan kehilangan penglihatan. Itu karena darah mengalir dari kepala. Dalam 10 menit, kemungkinan besar Anda akan muntah. Ketiadaan gravitasi akan mempengaruhi telinga bagian dalam Anda yang bertanggung jawab atas rasa keseimbangan, koordinasi, dan orientasi ruang angkasa Anda. Ini seperti ketika Anda masih kecil, Anda berputar dengan sekuat tenaga dan kemudian jatuh ke lantai dan muntah di karpet favorit keluarga. Maka proses redistribusi cairan dalam tubuh akan terganggu dan Anda akan berubah menjadi montok. Tulang Anda akan menjadi lebih rapuh di ruang angkasa dan patah tulang sangat mungkin terjadi di area pinggul. Bahaya lain bagi tubuh adalah radiasi yang darinya medan magnet melindungi kita di bumi. Begitu berada di luar angkasa, Anda akan merasakan efek radiasi kosmik dan matahari secara bersamaan. Selain itu, sinar kosmik akan mengenai saraf optik dan saat Anda menutup mata, Anda masih akan melihat kilatan cahaya. Yang terpenting, jangan sampai sakit. Ya, sebelum penerbangan, para astronot menjalani pemeriksaan kesehatan yang ketat dan hampir tidak mungkin tertular oleh pasangan Anda. Tetapi pada 2019, selama penelitian, NASA mendapati kalau virus laten yang belum pernah terwujud sebelumnya dapat aktif dalam tubuh manusia selama misi luar angkasa. Misalnya reaktivasi virus herpes, cacar air, dan mononukleosis dapat terjadi. Juga kesehatan mental Anda mungkin memburuk secara tak terduga. Pada tahun 1973, astronot dari misi Skylab 4 NASA, Gerald Carr, Edward Gibson, dan William Polk tiba-tiba mendapati diri mereka tidak siap secara mental untuk pekerjaan luar angkasa. Pada minggu ke-6 setelah peluncuran, para kru mengklaim bahwa mereka tidak akan pernah bekerja 16 jam sehari selama 84 hari berturut-turut di bumi. Jadi mereka juga tidak diharapkan melakukan ini di luar angkasa. Perilaku seperti itu mengejutkan manajemen. Lagi pula, tim sebelumnya menyelesaikan semua pekerjaannya tepat waktu dan dengan antusias meminta lebih banyak. Permintaan Skylab 4 untuk membuat jadwal yang lebih ringan ditolak. Kemudian mereka benar-benar berhenti bekerja dan bahkan diduga mogok kerja. Mereka menghabiskan sepanjang hari di lubang intip mengamati pemandangan luar angkasa dengan cemberut. Ini berdampak negatif pada tenggat waktu yang ditetapkan oleh manajemen. Tetapi beberapa masalah mental dan fisik yang mengerikan hanya muncul saat kembali ke bumi. Jika Anda memutuskan pulang setelah beberapa lama seperti astronot, Anda akan membawa oleh-oleh seperti penyakit kardiovaskular, masalah pada sistem saluran kemih, penyakit darah, hati, gigi, tulang belakang, persendian, perut, dan duodenum. Dan meskipun astronot memiliki akses ke perawatan medis berkualitas tinggi, yang paling mengerikan dalam statistik penyakit mereka adalah kematian dini akibat kanker dan penyakit jantung. 12 astronot Amerika Serikat meninggal pada usia 40-50 tahun. Ingat yang saya bilang tadi, bahwa mereka melalui seleksi ketat sebelum penerbangan, dan orang dengan masalah jantung atau kanker tidak akan diizinkan ke luar angkasa. Anda juga dapat membawa penyakit yang sama sekali baru ke planet kita dari luar angkasa. Misalnya, setelah misi, astronot NASA Harrison Schmitt, orang terakhir yang berjalan di bulan, merasa tidak enak badan. Saat berada di luar angkasa, hidungnya bengkak dan suaranya berubah. Saat kembali ke bumi, para dokter yang memeriksa pasien mendapati kalau Schmitt adalah orang pertama di dunia yang
yang alergi terhadap bulan. Setelah berjalan mengelilingi satelit, astronot tersebut tampaknya tidak menyadari moon dust jatuh menimpanya saat dia melepas pakaian antariksanya. Itu memicu reaksi alergi. Namun ternyata ruang angkasa tidak hanya dapat membahayakan seseorang tetapi juga mengubah mereka secara total. Astronot Amerika Scott Kelly menghabiskan 1 tahun di luar angkasa dan pulang ke rumah sebagai orang yang sama sekali berbeda. DNA-nya berubah. NASA melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa 7% gen Scott belum kembali ke bentuk aslinya. Bagaimana mereka bisa memahami ini? Dia sangat bersyukur punya saudara kembar yang ada di rumah setiap waktu sementara dia di luar angkasa, dan dia membiarkan kumisnya tumbuh agar tidak ada yang bingung. Membandingkan gen saudara-saudaranya, ternyata mereka tidak lagi identik seperti sebelumnya. Para ilmuwan memperhatikan metabolit, sitokin, dan protein dan memperhatikan banyak transformasi yang tidak biasa. Misalnya, radang dinding, arteri karotis, dan peningkatan kadar protein. Gen kita kembali dipengaruhi oleh stres karena kekurangan oksigen di ruang angkasa dan perubahan nutrisi yang signifikan. Namun kadang-kadang membawa gen yang rusak rumah tidak begitu menakutkan, seperti depresi yang benar-benar terjadi dalam skala ruang angkasa. Inilah yang terjadi pada astronot yang berada di bulan, Buzz Aldrin. Setelah pulang, karir Aldrin di NASA pun berakhir. Sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa peristiwa terpenting dalam hidupnya telah terlewatkan. Dia tidak memiliki tujuan lain yang sebanding pentingnya dengan penerbangan ke bulan. Jadi Aldrin mulai menyalahgunakan alkohol, pernikahannya berantakan, dan masalah dengan hukum dimulai. Suatu kali dia bahkan ditahan dalam keadaan mabuk karena mencoba masuk ke rumah seseorang. Dan di 2002, seorang ahli teori konspirasi membuat marah sang astronot dengan memintanya bersumpah di atas Alkitab bahwa dia benar-benar pernah ke bulan dan misi NASA bukanlah fiksi. Tanpa pikir panjang, Buzz meninju rahangnya. Pada tahun 2018, Aldrin lulus tes pendeteksi kebohongan untuk memastikan bahwa dia telah melihat pesawat alien selama misi dan diduga ternyata benar. Sekarang mantan astronot ini pergi ke berbagai pertunjukan dan ngomong-ngomong, pakaiannya sangat keren untuk usia 92 tahun. Seperti yang Anda lihat, luar angkasa dapat mengubah secara signifikan tidak hanya gen Anda, tetapi juga hidup Anda. Berbicara tentang hidup Anda, tahukah Anda bahwa proses bumi seperti kelahiran dan kematian akan terlihat berbeda di koloni luar angkasa? Jika umat manusia berencana untuk menaklukkan planet lain, mereka perlu belajar bagaimana bereproduksi di luar angkasa. Namun sebelum itu perlu dipahami bagaimana lingkungan luar angkasa mempengaruhi fungsi tubuh manusia yang baru lahir. Ada beberapa opsi untuk melakukan ini. Yang pertama ditawarkan oleh Space Life Origin. Pada tahun 2024, mereka berencana untuk membuai sel telur di luar angkasa dan kemudian mengembalikannya ke bumi dan menanamkannya secara artifisial ke dalam rongga rahim seorang sukarelawan wanita. Yang kedua milik Spaceborne United, dan mereka akan mengirim seorang wanita di tahap akhir kehamilan ke luar angkasa. Untuk menjadi peserta program, Anda harus memiliki pengalaman 2 pengiriman tanpa cacat dan ketahanan radiasi alami yang tinggi. Diasumsikan bahwa misi ini hanya akan memakan waktu dari 20 hingga 36 jam. Biaya misi akan sangat besar. Hanya satu pembuahan di luar angkasa dapat menelan biaya dari 250.000 hingga 5 juta dolar. Dan kelahiran bayi dapat menelan biaya lebih banyak lagi. Namun jika para ilmuwan benar-benar berhasil, manusia non-bumi pertama dalam sejarah akan lahir. Ilmuwan berasumsi bahwa mereka akan terlihat sedikit spesifik. Tengkorak bayi yang lahir dalam gravitasi nol akan terlalu besar. Selain itu, bayi yang baru lahir akan beraneka warna. Pigmen kulit baru akan menjadi reaksi tubuh bayi terhadap radiasi kosmik. Dan bagaimana dengan kematian di luar angkasa? Mari kita mulai dengan fakta bahwa mengubur mayat di tanah seperti di planet kita bukanlah suatu pilihan. Orang mati adalah sekumpulan bakteri kaya yang dapat merusak tanah planet ini.
Jika Anda melempar mayat keluar angkasa, kemungkinan besar mayat itu akan membeku dan melayang melewatinya selamanya, atau akan tertarik oleh suatu planet, bintang, atau komet. Dan jika Anda membuang mayat dari pesawat ulang-alik, ia akan terseret di belakangnya. Serangan jantung untuk kru memungkinkan. Dalam kondisi seperti itu, pilihan terbaik adalah kremasi konvensional, atau sebaliknya, membekukan jenazah dengan nitrogen cair dan menggilingnya menjadi debu. Tulis di komentar, apakah Anda ingin mencoba hidup di luar angkasa? Mungkin Anda adalah sukarelawan wanita yang ingin melahirkan di luar planet kita. Dan jika Anda adalah Buzz Aldrin, saya ingin bilang kalau Anda sangat keren dan Anda masih menjadi bintang. Alih-alih mengalahkan para konspirator, hubungi saya dan bersama-sama kita akan membuat video keren di mana kita akan mengalahkan mereka dengan fakta, bukan dengan tinju.